kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti sahabat dan amin Allahumma amin. Kajian pada pagi hari ini sebelum dimulai yang mana nanti akan disampaikan oleh Ustaz Beradani Sarjana Hukum Islam Magister Hukum, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan tak menambah ilmu dan iman kita, amin Allahumma amin. Tentu mari kita berdoa dengan bacaan dulu kita ala hadinya Bapak Ibu Suratul Fatihah. Kemudian acara selanjutnya kami aturkan kepada Ustaz Beradani untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama al-qurama wa habaibal afadil. Ika kala hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, sedaya jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi beserta harapan kita. Mudah-mudahan kita semua yang terkumpul di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la ilaha illa Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini mari kita kembali lanjutkan kajian hadis. Insyaallah hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana tuntunan dalam Islam bahwasanya ibadah itu dilaksanakan semampunya
dan bukan karena terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tasih. Ini hadis yang ke-9 dari Arba'in Nawawi. Kula waosake hadise an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Jeneng aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr. Ini sahabat yang cukup fenomenal karena beliau masuk Islam itu tiga tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketemune ning sedilu karo Kanjeng Nabi, masuk Islam 3 tahun masuk Islam, kemudian Kanjeng Nabi wafat. Tapi beliau ini adalah sahabat yang diberkahi oleh Rasulullah itu menjadi sahabat yang memiliki otak yang cerdas dan pandai menyimpan hafalan. Niki mergo dumone Kanjeng Nabi. Jadi suatu saat Abu Hurairah itu nalika kepanggih karo Kanjeng Nabi niki nyuwun donga. Nyuwun donga napa? Kula nyuwun sewu Kanjeng Nabi, setiap hari itu kepanggih kali jenengan. Tapi kula niku wong kelaninan. Ngoten. Jadi lek cara kepengin nulis hadis itu kuat. Tapi sahabat Abu Hurairah niki nalika kepanggih kali Kanjeng Nabi muni lek kula niku wong kelaninan. Kepengin nyatet panjenengan hadis-hadis niku tapi lalinan. Njur Kanjeng Nabi niku dawuh, beliau diparingi sorban oleh Rasulullah, kemudian didoakan agar hafalannya kuat. Mula walaupun boten panggih kali Kanjeng Nabi dawuh setelah beliau masuk Islam, tapi mengeluarkan hadis paling banyak, yaitu berapa tadi? 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi 325-nya itu dikatakan hadisnya yang muttafaqun alaih. Mula wae dhewe niku kenal kali Abu Hurairah kawit cilik. Minimal tenggone Bilal Jumatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Itu kan Abu Hurairah dibaca setiap Jumat oleh Bilal. Biasanya membacakan hadis riwayat Abu Hurairah. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imamu yaqutu faqad laman ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah, Bilal kan biasanya gitu. Yang biasanya pakai tongkat, Bilalnya berdiri, kemudian ya ma'asyiral muslimin wasmaratal mu'minin rahimakumullah, lalu membacakan hadisnya Abu Hurairah. Tapi yang sekarang di kota ini rata-rata orang Quran. Nanggone pengumuman. Bapak Ibu rahimakumullah, kami informasikan bahwa perolehan infak minggu lalu, Jumat yang lalu sebesar sekian, sehingga saldo sampai dengan hari ini sekian. Dimohon kepada seluruh jamaah untuk mematikan HP-nya. Nah, yang terakhir mau sholat di sini. Bagi para jamaah yang masih berada di luar masjid, mohon untuk segera masuk ke masjid. Kita dengarkan bersama, kita perhatikan khotib yang akan disampaikan oleh beliau siapa. Kepadanya dipersilakan. Malah
Kanjeng Nabi dawuh, pripun dawuhe Kanjeng Nabi? Mana haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah niki dawuhe Kanjeng Nabi singkat. Beliau dawuh, mana haitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku cegah jauhi, kata Rasulullah. Ini Abu Hurairah pernah mendengar Kanjeng Nabi dawuh, mana haitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku cegah, apa yang aku larang, hindari, jauhi, kata Rasulullah. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Lalu apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampunya. Dawuh singkat. Dawuh singkat. Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, lakukan. Kemudian beliau menyampaikan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya di antara kerusakan pada umat-umat sebelummu kathratu masailihim, kakek takok, banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi para nabi-nabi terdahulu. Di antara rusaknya umat terdahulu itu dikatakan oleh Rasulullah, ono sahabat yang senenge kakek takok dan banyak berselisih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan para nabi terdahulu. Nah sekarang coba kita lihat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, kenapa hadis ini turun? Itu ada sebab nurunnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkhutbah. Beliau khutbah, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, kata Rasulullah. Wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, diwajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Niki dawuhe Kanjeng Nabi nalika khutbah. Lah nalika khutbah Kanjeng Nabi perintah supaya umat kondo mangkat haji ana wong lanang takok. Aku lu amun ya Rasulullah, apakah hajinya itu setiap tahun? Berarti diperintah haji. Ana wong takok, apa hajine iki tiap tahun? Mulai wong takok-takok. Lah Kanjeng Nabi dawuh fasakata hatta qala hatalatan. Kanjeng Nabi mendel mawon, mboten dijawab ini Kanjeng Nabi. Lah khutbah wong takok. Apa tiap tahun Kanjeng Nabi khutbah? Kanjeng Nabi mendel mawon. Ketika beliau diam, takok meneh. Aku lu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kanjeng Nabi mendel mawon. Yang ketiga, aku amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Takok yang kedua, boten marah. Di Kanjeng Nabi dawuh, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Ada seorang laki-laki yang bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kanjeng Nabi diam saja. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kanjeng Nabi diam saja. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kanjeng Nabi diam saja. Lalu kemudian setelah 3 kali bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qalat na'am la wajabat." Andai kata saat itu aku mengatakan iya, maka niscaya haji itu akan diwajibkan setiap tahun. Maka dikatakan kemudian walamma istata'tum, tapi kemudian beliau dawuh, inilah hikmah kenapa tidak perlu banyak bertanya. Kalau perintah sih, masalah prosedurnya itu sih. Prosedurnya adalah ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, pokoknya agar serta perintah dengan lakon isi. Masalah engkau melakukan tiap tahun atau pirang tahun pisan, 3 tahun pisan kosek. Yang penting Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah dawuh, kon padha haji, berhajilah kalian. Berhajilah. Nah, kemudian dikatakan mastata'tum. Bahasanya adalah mastata'tum, semampu kalian. Dan
daruni ma taraktum fa inna ma halaka man kana qablikum bi kathrati su'alihim. Rono Kanjeng Nabi niku melu umat-umat terdahulu biyen rata-rata umat itu rusak karena banyaknya orang yang bertanya. Sampai wong takok, wis dengan kudu rajin maca selawat. Kira-kira selawat kira ustaz. Kira-kira macane iso awan terus sore terus bengi kae takok. Akhirnya gak kelakon. Jamaah sing rajin. Lho jamaah rajin iki njur pahala napa Kanjeng Nabi kakek takok. Jamaah sing rajin lho. Mboten usaha kaya apa? Kakek takok. Kakek takok dimarahi perkara. Kulo bolak-balik napa? Niku nyampe kene. Kita itu beribadah itu motivasinya rata-rata itu di luar apa? Motivasi ibadah kita rata-rata di luar apa? Kalau bandingke sholat wajib karo sholat sunnah, rata-rata wong nglakoni sholat sunnah niku ono karepe. Jenengan bener Pak? Ono wong sholat istisqa ono njaluk. Dan ono wong duwe hajat akhirnya sholat apa? Di sholat hajat. Ono wong pengin mulya sholat tahajud, Pak. Ono wong pengin rezeki sholat duha. Tapi ono wong sholat zuhur pengin apa, Pak? Ayo, sholat zuhur pengin apa, Pak? Ono wajib mawon. Jenengan sholat subuh pernah ono wajib. Iki lek asline umpama sholat subuh ora wajib paling padha lakoni, Pak. Abot soalnya. Makanya kita sering terjebak dengan apa? Terjebak dengan amal ibadah kita sendiri. Jadi sholat sunnah itu pakai karepe. Melakoni sholat sunnah pakai karepe. Jika ijazah ini yang perlu sholawat mungkin rumahnya itu lakoni. Sholawat mungkin itu lakoni. Tapi bahasa atau wiridan bahasa itu bukan. Makanya yang tambahan-tambahan yang sifatnya penyempurna itu setelah yang wajib itu dilaksanakan secara maksimal, baru kemudian kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Makanya dikatakan ibadah sunnah itu adalah penyempurna, ibadah sunnah itu adalah tambah. Ini kalau bolak-balik nyampe ini. Ini mergo awal dhewe itu sering terjebak dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang tambahan, yang ibadah sunnah dan tambahan itu seringkali kemudian menjadikan lalainya ibadah-ibadah yang wajib. Sholat Id niku penuh betul mriki Pak, sholat Idul Fitri. Penuh betul Pak. Oh, ngate gawe letak betul. Oh, sholat subuh penuh betul Pak. Ora letak. Satu Syawal subuh ki ora kebal. Ora usah nganggo suwi Pak. Ramadan niku kan wong lagi rajin-rajine nggih. Wah niku sholat subuh full. Tanggal 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan sholat subuh niku full, penuh. Diisi kajian dan sebagainya. Orang usah ado-ado saka Ramadan, Pak. Satu Syawal kabare subuh itu, Pak. Satu Syawal. Bengine do takbiran, subuhe kawan. Tapi sholat Id kebake Masya Allah. Ngalah-ngalahi sholat subuh, Pak. Oh, ngalah-ngalahi sholat subuh. Sak bojone diajak ning masjid. Anake kabeh diajak ning masjid. Ana dulure mudik saka perantauan yo diajak ning masjid. Kabeh iso diajak ning masjid salat Id. Lah dulure kok pripun, Pak? Dulure tambah sepi, Pak. Dulure tambah sepi meneh. Wis wayah jalan-jalan, wis wayah nganggo kelambi anyar mlaku-mlaku, wayah silaturahmi kok dulur omongan gampang. Lah niku lho, Pak. Sing marai awake dhewe iku kurang cedhak karo Gusti Allah, mergo nyepeleke perkara-perkara sing wajib. Padahal Gusti Allah niku dawuhe ngoten teng hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidak ada hamba-hambaku yang mendekat kepadaku. Ini kata Rasulullah. Dikatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi ma ahabba syai'. Yang lebih aku cintai, kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsinya, mimma iftaratu ilaihi,
kecuali perkara yang aku wajibkan kepada. Jadi ibadah yang paling apik itu ibadah wajib, Pak. Nyatanya wajib kok. Wajib kan yang paling saya paling diutamakan. Tapi kita sering terjebak dengan perkara-perkara yang sunnah. Mula awake dhewe dielingke teng Ibnu Hajar. Teng kitab Fathul Bari niku awake dhewe dielingke man syaghalahu nafsu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa orang yang sibuk dengan perkara sunnah sampai dengan dia melakukan perkara-perkara yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib, fa huwa maghrur, maka dialah sebenar-benar orang yang tertipu dengan amal ibadahnya sendiri. Gayane tangi bengi salat tahajud yang mulai tapi subuhe kotor. Nah, itu contohnya. Subuhe kawan. Aslinya rak patek kalau main gawe. Dosa malah ngoten niku, Pak. Jenengan itu yang mulai nangis-nangis dungo-dungo marang Gusti Allah. Niku sunah. Sing wajib ditinggalke. Sing paling saya pripun? Yo tangi bengi, tahajud dengan munajat, subuhe jalan. Oh, sing paling saya. Jenengan duhane kenceng monggo, Pak. Tapi zuhur juga harus tepat waktu dilakukan sekusuk salat duha. Dungane kudu sekusuk salat duha. Duhane Masya Allah khususnya luar biasa, dungo tenan Masya Allah. Dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai dengan mentok 12 rakaat salat duha. Tapi zuhure ditunda-tunda. Sepak rapat iki lho. Zuhur lah yo tekan jam 3. Isi jam 1. Kok jam 2 isi loso peleke penyepelek. Nah, itu si maraya awake dhewe niku dikatakan terhijab dengan kedekatan diri kita kepada Allah karena sering menyepelekan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, utamanya adalah perkara-perkara yang wajib. Nah, pelajaran yang bisa diambil yang pertama dari hadis ini adalah manahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka bersama-sama mari kita tinggalkan. Dari apa yang dilarang dia banyak. Yang pertama, nahyu at-tahrim, perkara-perkara sing diharamke ning Gusti Allah. Contone napa? An-nahyu 'anis zina. Jenengan berbuat zina. Bukan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Sing dicegah ning Gusti mendekati. Mendekati saja itu dicegah, apalagi ngelakoni. Lek perintah ngelakoni jenengan akeh oleh mendekati. Tapi lek perintah janganlah kalian mendekati, maka otomatis berbuat saja itu tidak mau. Nah, berbuat tidak mau. Wong dilarang, mendekatinya saja dilarang. Apalagi kok sampai kemudian melakukan. Yang kedua contohnya apa? Wa aklur riba. Memakan makanan yang riba, atau kita mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya riba. Wassaraqah. Saraqah niku nyolong, begal. Saya kira musim itu ya Allah. Musim nomor itu musim itu apa? Korea. Lagu musim itu nanti begal warna. Tapi kalau ngene ya. Setelah ngomong sehari. Masya Allah. Bukan kata musim waktu wassaraqah wa qatlun nafsi bi ghairi haq, membunuh manusia tanpa, wariswa, kemudian riswah, wal ghibah, hibah, wan namimah, adu-adu dan sebagainya. Ini termasuk di antara yang harus ditinggalkan karena nahyu at-tahrim, karena perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nahyu al-karahah. Karahah itu yang dimakruhkan, Pak. Jadi selain yang diperintahkan oleh Allah itu adalah apa? Jauhi yang dilarang oleh Allah. Kanjeng Nabi dawuh, jauhi fajtanibu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah itu ada 2. Yang pertama adalah perkara-perkara sing haram, sing nomor kali itu perkara-perkara sing makruh. Contohnya napa perkara makruh? Dikatakan an aklil basal wa taul. Akan makan gambang, akan makan bawang.
likulli huduri sholatil jum'ah wal jamaah, termasuk di antara yang dimakruhkan. Makruh ki maknane gak disenengi, Pak. Nggih, gak disenengi. Kula duwe kanca. Iku lek angger mambut duren iki muntah-muntah. Wah, sampai ke perkara enak kok malah iso muntah-muntah. Ternyata memang raduyan tenanan. Muntah-muntah tenan. Jadi perkara yang memungkinkan bau tidak disukai oleh orang lain, maka tinggalkan liman arada hudurus sholatil jum'ah awil jamaah. Ketika panjenengan itu melaksanakan sholat Jumat atau berjamaah. Nah, itu contoh perkara-perkara sing makruh. Nah, kemudian dikatakan wa kullu dzi raihatin karihah, atau apapun yang sekiranya membuat bau tidak menyenangkan. Sholat alhamdulillah enak tadi loh. Orang konsen loh sholat ini menjadikan orang itu tidak khusyuk. Makanya ada kesunahan ketika sholat itu, satu, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian pun tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Itu juga makruh, Pak. Wangian teman itu termasuk makruh. Tidak boleh memakai wangian yang terlalu wangi. Itu juga termasuk makruh. Artinya apa? Sesuatu yang bisa menjadikan orang lain tidak suka, mengganggu orang lain dalam hal jamaah, itu termasuk di antara perkara-perkara yang dimakruhkan. Sehingga ada tadi contohnya kesunahan ketika sholat memakai wangi-wangian. Yang kedua, memakai siwak. Nah, biasanya kan memakai siwak. Siwak paling utama yang menggunakan kayu aro. Itu lihat dengan haji umroh atau oleh-oleh hajian, biasanya orang-orang itu kayu semua. Apakah boleh dengan yang lain? Boleh. Bolehnya dengan apa? Kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dengan apapun yang sekiranya bisa menghilangkan kotoran di gigi. Karena sumber baunya sebenarnya adalah kotoran di gigi. Makanya kalau kita melihat beberapa orang yang tidak memakai siwak, itu cara siwakannya orang gosok reban. Atau ada yang biasanya menggunakan apa itu? Baju. Bahkan di dalam fikih itu diterangkan, corong jenengan nyuwun sewu, bagian jarinya kok kapalan apa sih, Pak? Kapalan kuasar ngoten niku, tukang macul kapalan atau itu bisa untuk siwakan. Oh, itu sampai dibahas itu, Pak. Boleh enggak kira-kira siwakan dengan menggunakan jari, jari itu tebal, kalau bahasanya kapalan, boleh, Pak. Wah, itu malah mirip, Pak, orang yang pakai siwak. Tapi gila dia, Pak. Siwakan dengan menggunakan itu sampai dibolehkan. Kenapa? Karena itu sumber bau yang kemudian bisa menjadikan hilangnya bau yang kemudian dimakruhkan, maka disunahkan. Sunah memakai wangian, sunah menggunakan siwak. Oleh saya ini siwakan diganti dengan sikat gigi. Nah, itu sudah menghilangkan bau. Dengan bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Dia kan sunah itu, Pak. Sunah menggosok gigi. Itu untuk membersihkan kotoran. Nah, kemudian kesunahannya apa lagi? Memakai pakaian yang polos. Kalau ini kan adat saja, Pak. Hanya adat hanya budaya. Polos itu apa? Yo meminimalisir orang lain tidak khusyuk. Iku mawon sebenarnya. Yo arep kampus biasa-biasa wae, Pak. Ngomong batik, ngomong baju, opos biasa-biasa wae. Karena memang adatnya kita pakaiannya pakaian batik. Dan ngarep kan ora batik-batik atau putih, nganggo jubah. Sebagai muslim non muslim ning Arab ya nganggo jubah. Mula nopo seneng jubahan. Ini melu sapa? Melu Kanjeng Nabi bener. Sebab Kanjeng Nabi itu memang memakai jubah, memakai imamah, memakai sorban. Iya benar, Kanjeng Nabi memang seperti itu. Pertanyaannya, Abu Jahal kira-kira mana orang? Abu Jahal kira-kira tak sami, Pak. Lha telangan tengara laku sithik kono. Misalkan umroh niku mampir ning kafe apa ning kono jejak-jejuk ning diskotik barang yo jubahan putih itu lah kita bisa saling cintaan gitu, Pak. Itu sebenarnya kadang ada yang non muslim seperti itu. Orang non muslim orang non jubah, orang itu pancen pakaian adat setempat.
Makanya kalau kita mengambil hadis, oh Kanjeng Nabi memakai jubah, bisa diambil dua sunnah. Sunnah yang pertama, Kanjeng Nabi memakai jubah, maka sunnah kita memakai jubah karena Kanjeng Nabi memakai jubah. Tapi yang kedua, bisa diambil pelajaran. Kanjeng Nabi itu sunnahnya apa? Memakai pakaian budaya setempat. Oh, berarti kalau Kanjeng Nabi misalnya lahir di Indonesia, dia batikan. Balik kata nih Pak, sarungan kan? Karena memang budaya kita, budaya pakaiannya adalah budaya menggunakan pakaian batik. Sehingga bisa diambil dua kesunahan memakai batiknya itu karena sesuai dengan budaya, atau kesunahan memakai pakaian sesuai yang dipakai oleh Rasulullah. Makanya ada kesunahan yang memang itu bawaan daripada adat setempat, ada kesunahan yang memang itu khusus ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk di antara yang harus ditinggalkan adalah perkara yang haram. Yang kedua adalah perkara yang makruh. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil adalah ad-darurah tubihul mahdurat. Apa itu maknanya? Terpaksa. Keadaan terpaksa itu bisa menjadikan sesuatu yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Mula dawuh Kanjeng Nabi, ittaqullah mastata'tum. Beribadahlah kepada Allah mastata'tum, semampu kita. Lo panjenengan boten mampu kok, ya ada rukhsah. Panjenengan tidak mampu sholat tepat waktunya karena sedang di perjalanan, karena sedang ada di kereta api, sedang ada di bus umum, di angkutan umum, perjalanan jauh, maka ada rukhsah jamak qashar. Panjenengan tidak mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain atau dengan dibayar fidyah. Panjenengan karena sakit tidak mampu berwudu, wonten tayamum. Jadi sesuatu yang awalnya tidak boleh, awalnya boleh, menjadi kemudian karena darurat sesuatu yang tidak boleh bisa menjadi boleh. Niki didhawuhi teng Al-Qur'an, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Dikatakan bahwasanya famanitturra, barang siapa dalam kondisi darurat, ghaira baghin, asalkan tidak melampaui batas dan tidak ada keinginan untuk melakukan itu, wala 'adin fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa. Panjenengan di hutan, terjebak di hutan, tidak ada makanan apapun saat di hutan kecuali hanya ada babi. Kira-kira boleh tidak makan babi itu, Pak? Menjadi boleh. Kenapa? Kondisinya darurat. Lek jenengan orang makan babi itu nanti mati misalnya, itu kan darurat. Maka boleh panjenengan memakan daging babi saat itu karena kondisinya darurat. Asalkan syaratnya dua tadi, ghairu baghin wala 'adin. Tidak ada keinginan, tidak ada melampaui batas. Kalau panjenengan ada keinginan, tetap haram. Contoh, babi haram. Ulo kepikir mangan babi, sengaja ke hutan biar tersesat. Itu berarti ada keinginan, pancen karep, Pak. Pancen karep. Oh, neng hutan kono gak ono panganan apapun kecuali hanya babi. Aku kok kepingin ngerasakan babi, tak coba neng hutan biar tersesat, biar nanti bisa merasakan daging babi. Berarti babi itu namanya babi itu ada keinginan. Itu haram. Yang kedua, famanitturra ghaira baghin wala 'adin. Ada batasannya. Jadi rakyat itu, Pak, oh iki mumpung halal bungkus. Wah, kan teng hutan kok wah ada daging babi. Oh katanya Pak Ustadz itu barang siapa dalam keadaan darurat maka halal hukumnya memakan daging babi. Kalau tidak ada makanan apapun kecuali hanya itu. Lah niki mumpung halal kok enak tak bungkus. Nah ini saya. Maka ada batasannya, Pak.
kondisinya darurat, kalau tidak makan maka bisa mati. Maka hanya kebolehannya satu, ada batasannya Pak. Dan memang tidak ada keinginan sebelumnya. Nah ini termasuk di antara pelajaran yang bisa diambil adalah ketika dalam kondisi darurat maka kemudian boleh melakukan hal demikian. Contoh lain adalah apa? Membuka aurat karena kebutuhan berobat. Membuka aurat itu haram tidak nih? Nah, kalau ke rumah sakit Pak, itu dokter itu sesar itu yang dibedah apanya Pak? Perempuan itu kalau sesar yang dibedakan bagian perut. Maka yang dibuka, yo hanya bagian perut saja. Tidak perlu yang dibuka kabeh tekan dhuwur, mboten halal itu haram. Mula teng rumah sakit Sultan Agung itu ada inovasi namanya selimut anti malu. Selimut anti malu itu selimut kanggo ibu-ibu sing nglahirke. Iku selimute ono bolong tengahe nganggo resleting. Jadi misalkan operasi niku ditutup nyampe leher, ibunya itu ditutup sampai leher. Nah, bolongan resletingnya itu dipaske ning gone tempat di mana akan dilakukan operasi sesar. Sing dibuka kuwi tok Pak. Karena itu termasuk aurat. Mamane turun. Jadi keadaan terpaksa seperti itu pun tidak boleh digunakan untuk kesempatan-kesempatan. Contoh bungkus niku wae. Bungkus daging babi, mboten asal. Lah niku iki mumpung dibius total, iki mboten. Mumpung dibius total, yo sing duwe ora krasa, tak buka kabeh sikil tekan sirah. Wah, dibuka kabeh kan bebas. Sing penting nomor niku operasi sesar boten dibuka sesuai dengan kebutuhan. Sebab aurat perempuan kan full, Ibu. Nah, kalau dalam sholat auratnya perempuan yang boleh terbuka hanya apa, Bu? Dalam sholat yang boleh terbuka hanya apa? Telapak tangan dan wajah. Wajah itu apa? Wajah itu bagian atas adalah tempat di mana tumbuhnya rambut. Ini yang laki-laki, yang perempuan, yang namanya wajah itu bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Lah Pak, misalkan botak pripun yo dikira-kira Pak. Misalkan kebundul pripun yo dikira-kira lah. Umumnya menungso itu wajahnya seberapa. Bagian samping itu adalah bagian depan telinga, daun telinga. Jadi kuping itu termasuk wajah Pak. Telinga bukan termasuk wajah. Wajahnya itu hanya ini pangkal depan bagian telinga. Lah bagian bawah mana? Bagian bawah itu adalah tempat di mana tumbuhnya gigi. Itu tulang raha ini Pak. Ini wajah. Mulai ibu-ibu asli deh. Niku auratnya akan sing terbuka nalika sholat. Kenapa? Tidak tertutup. Bagian mana Bu? Niki Bu. Niki. Biasanya kelewat. Mulai boleh nyarilah mukena yang tertutupnya nyampe sini ini loh. Lolek jenengan jilbab mukenanya gini. Berarti ada bagian wajah yang setiap sholat terbuka. Zina mboten Bu? Yo saya ulang kata. Niki wajah apa mboten? Niki bagian niki wajah apa mboten? Lah kok sakmene mukenane Bu? Lah kalau mukenane panjenengan modele kene kaya jilbaban biasa. Berarti ada wajah yang terbuka. Zina mboten? Niki kan ada bagian yang bukan wajah yang terbuka ini. Lah niki lek cara niki wajah berarti sujud kudune iki kena. Wae to sujud kene. Maka ini harusnya tertutup. Kan saat ini wonten jilbab jilbab apa niku mukena yang modelnya tertutup sampai sini. Harusnya kan gini. Ini wajah ini. Wajah itu bagian atas tempat tumbuhnya rambut, bagian samping adalah telinga bagian depan, bagian bawah adalah tempat di mana tumbuhnya gigi. Yaitu tulang rahang. Berarti ini wajah ini. Lah ini kan enggak wajah Bu. Kalau ini wajah, berarti cara sujud itu lu wajahnya disor kan aneh. Mungkin mana disor kosong ini pada bisa mboten saat. Nah, maka mukenanya beli mukena yang sekiranya menutupnya sampai rahang sini. Nah, kalau nopo niku ngaji, pengajian atau niku
pusar dan lutut termasuk aurat apa mboten? Aslinya mboten. Sebab aurat wong lanang niku antara pusar dengan lutut. Berarti lutut dan pusar niki mboten termasuk aurat. Tapi kok ngopo ditutup? Sebab mengikuti kaidah setiap pembatas itu hukumnya mengikuti yang dibatasi. Yang dibatasi wajib ditutup, maka pembatasnya juga wajib ditutup. Kenapa? Lil ikhtiyar, untuk kehati-hatian. Sebab angel oleh ukur. Oh, lutut bukan termasuk aurat, kira-kira pirang senti, bukan angel atau. Oh, berarti pusar bukan termasuk aurat. Lah kira-kira yang masuk aurat itu berapa senti dari pusar? Kan kangelan. Orang jenengan kok berarti aku lah celana pendek, aku berapa belah kalau sujud terbuka semua. Makanya kemudian hukum pembatas adalah mengikuti hukum yang dibatasi. Aslinya yang lecor ditakoi aurat laki-laki itu di mana? Baina surah warubah, antara pusar sampai dengan lutut. Berarti pusar dan lutut asli dari mboten aurat. Tapi kenapa ditutup? Karena mengikuti hukum yang dibatasi. Sehingga wajib itu ditutup kangelan. Iku padha karo jenengan duwe pekarangan, napa niku taman. Biasanya kan dilarang masuk. Pagarnya kan sih dilarang masuk itu taman ya. Tapi dari mulai pagar itu sudah dilarang. Itu pagar itu mengikuti yang dipagar, kan katanya. Hukumnya mengikuti yang dibatasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kita ambil pelajaran hari ini adalah bahwasanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menginginkan kemudahan, tidak pernah menginginkan yang namanya kesulitan. Allah tidak pernah menginginkan kesukaran. Itu tidak pernah. Oh ini kok Ustaz, saya kok kalau sakit dipasang selang. Yang selang itu sambung dengan air kencing. Itu kateter namanya. Dipasang apa? Kateter. Itu kalau yang sakit sudah sepuh minum serum kan dipasang kateter. Lah itu bagaimana sholatnya? Yo tetap sholat. Kenapa? Karena itu sudah di luar kemampuan manusia. Mau sampai dicopot sih sholat, kok dicopot pasang meneh, copot meneh, sholat duhur pasang meneh, kok asar copot meneh, pasang meneh kan boleh. Makanya tetap melaksanakan ibadah sholat. Contoh lain, kemudahan makfu, yang dimakfu adalah darah. Darah sedikit itu kan termasuk yang makfu. Dengan mau sholat subuh, gak kerosok moro-moro ternyata di pakaian ada darah nyamuk. Darah nyamuk kalau itu kategori menurut budaya, menurut umumnya di Indonesia termasuk sedikit, maka termasuk yang makruh. Tapi kalau menurut ini gak termasuk akeh, menurut jenengan termasuk banyak, maka termasuk yang kemudian tidak sah untuk melaksanakan ibadah sholat. Contoh lain, air yang ada di jalanan. Ini pun najis atau suci, Pak? Jenengan bagaimana caranya mengidentifikasi kalau itu najis atau bukan? Musim hujan, ada kubangan air, tiba-tiba jenengan ketika jalan terkena cipratan air. Itu suci atau najis? Asalnya air adalah suci. Kecuali memang melihat bahwa di sana pernah ada misalkan kucing yang buang kotoran di sana, maka jenengan bisa menghukumi bahwa itu adalah najis. Tapi kalau jenengan kok ada kubangan air, terciprati air di jalanan, maka hukumnya suci. Apalagi airnya banyak. Banjir itu kan bedune apa ya, Pak? Itu awake dhewe mboten saged mengidentifikasi najis atau tidak. Mula teng fikih dijenengi ma'ul mubahir. Ma'ul mubahir itu banyu sing wis nyegoro. Oh, dengan darah banjir paling gawe dan sekitarnya kalau besarnya itu kayak hujan itu kan banyu sing nyegoro. Lagi jenengan betul sangat menghukumi bahwa oh ini najis. Hukum asalnya adalah suci kecuali jenengan tahu bahwa di situ ada najisnya. Nah itu baru kemudian bisa kita hukumi najis. Tapi orang usah kamu gugur ya. Tapi artinya kalau terciprati itu hukumnya
meninggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang meyakinkan. Pun wonten mawon mugi-mugi barokah manfaat. Monggo saran-saran donga. Pertama, untuk para jamaah Masjid Al-Ihsan, apabila ada yang sakit, semoga diberikan percepatan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ayah dari Pak Zuli ya, yang juga sedang diuji oleh Allah sakit, semoga diberikan percepatan kesembuhan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bagi para jamaah ihsan yang sudah meninggal, khususnya almarhum Pak Kaji Bakri, Pak Kaji Muntasir, Pak Kaji Sumandi, semoga segala amal ibadahnya diampuni oleh Allah, segala dosanya diampuni oleh Allah, dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kajian hari Sabtu mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Kemudian yang keempat, bagi para jamaah yang menitipkan sedekahnya di Masjid Al-Ihsan, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikeluarkan dipahalai oleh Allah, harta yang tersisa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita bersama kajian pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Burhan. Mudah-mudahan kajian apa yang sampai akhirnya bisa menambah ilmu dan bermanfaat. Coba kita memahami Amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum?